Saya pernah lihat YouTube. Di situ ada orang ceramah ya, seorang, dan punya bukan hanya satu YouTube aja ya, banyak yang lain-lainnya. Lah itu mengingatkan supaya kita ini jangan suka mengkafir-kafirkan orang lain. Katanya begitu ya. Saya ini kan rajin lihat ceramahnya para ulama itu ya, dan lain-lain gitu. Saya pelajari semuanya, apa yang terbaik saya ambil gitu, ya. Semuanya saya dengarkan, tapi saya hanya mengambil terbaiknya saja dari semua qaul-qaul itu, ya. Nah itu katanya dalam video tadi itu, ojo senengane ngafir-ngafir no wong, opo wong kok kopar kafir. Kopar kafir katanya gitu deh video tadi itu ya. Nah, ini kalau saya melihat di dalam surat Ar-Rum dalam Al-Quran itu ada ayat ya, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian itu menjadi termasuk orang-orang yang musyrik. Siapa mereka itu? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, yaitu mereka termasuk orang-orang yang memecah belah. Di antara mereka itu memecah belah dinahum, agama mereka ya, dipecah belah. Wa kanu syi'an, dan mereka itu pecah belahnya menjadi beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap satu golongan dari mereka itu ya bangga, merasa bangga, paling benar, paling lurus, yang lainnya sesat, tidak betul. Dirinya sendiri paling benar, yang lainnya salah, gitu. Dirinya sendiri paling suci, yang lainnya bid'ah, gitu ya. Nah, begitu farihun, bangga ya terhadap kelompoknya sendiri. Itu ada dalam surat Ar-Rum ya. Ayatnya ayat 31 32. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Shadaqallahul azim. Ini majelis ta'lim Jumat Kubro Karomatullah Qabluhu yang tadi malam, surat Al-Maidah ayat 14. Tadi malam saya baca Warsh dan Khalaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasari akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dzukkiru bihi wa minal ladzina qalu inna nasari akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dzukkiru bihi فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Shadaqallahul azim. Nah, ini tafsirnya ya, secara singkat.
dalam ayat ini, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum lila arada bihimul yahuda wan nasara faktafa bi dzikri ahadihima was sahih annal ayata fin nasara khassatan li'annahu qad taqaddama dzikrul yahud wa qala al-Hasan fihi dalilun ala annahum nasara bi tasmiyatihim la bi tasmiyatillahi ta'ala. Jadi nama Nasrani bahasa Arabnya Nasoro itu adalah nama yang mereka orang-orang Nasrani itu menamakan dirinya sendiri sebagai orang Nasoro, bahasa Indonesia Nasrani. La bi tasmiyatillahi ta'ala. Nama Nasoro atau Nasrani itu bukan Allah yang menamakannya, tapi orang Nasrani sendiri. Nah, itu mereka dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta supaya menepati janji di dalam kitab-kitabnya yang benar, yang belum dirubah, fit tauhidi, baik perjanjian dalam kitab itu untuk bertauhid yang benar, wan nubuwati, dan untuk mengakui kenabian para nabi semua, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, dan seterusnya sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, sampai yang terakhir yaitu kenabian baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tasliman. Fanasu hadzam mimma dzukiru bih, tapi mereka itu melupakan bagian dari ayat-ayat dalam kitab itu yang sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Fa'aghrayna bainahumul adawah, maka Allah Ta'ala menimbulkan di kalangan mereka itu al-adawah, permusuhan, wal baghdha'a, dan juga kemarahan mereka itu antara satu dengan yang lainnya, marah, saling memarahi, saling marah memarahi, bil ahwa'il mukhtalifah, dengan nafsu-nafsu, ambisi, emosi yang berbagai macam, wal jidali fid din, dan juga mereka itu satu sama lain berdebat di dalam agama mereka. Qala Mujahid wa Qatadah, yakni bainal yahud wan nasara, yaitu antara orang Yahudi itu bermusuhan dan saling memarahi kepada orang-orang Nasrani dan sebaliknya. Wa qala qaumun, adapun menurut sebagian ulama yang sedikit, tidak jumhurul ulama, humun nasara wahdahum, yang saling bermusuhan ya, dan saling marah-memarahi itu adalah di kalangan orang Nasrani saja, wahdahum. Begitu. Soru firaqon minhum, sehingga mereka itu berpecah belah menjadi kelompok-kelompok. Di antaranya al-Yaqubiyah, Nasrani Yaqubiyah, wan Nasturiyah, dan Nasrani Nasturiyah, wal Malkaniyah, dan Nasrani Malkaniyah. Wa kullu firqatin tukaffirul ukhra, setiap satu kelompok dari mereka itu mengkafir-kafirkan kelompok yang lain. Dalam ayat ini ya, yang disebutkan wa minal ladzina, itu artinya min itu sebagian. Jadi tidak semua orang Yahudi, tidak semua orang Nasrani itu yang mendapatkan laknat. Mereka itu bermusuhan, saling marah-memarahi, saling mengkafir-kafirkan antara satu dengan yang lainnya.
Tidak semuanya, tapi sebagian. Karena min itu sebagian. Bukan waladzina, tapi wa minal ladzina. Ya. Ada sebuah hadis dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, an Auf ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqah fawahidatun fil jannah wa sab'una finnar. Hadisnya ini ya, bahwa Rasulullah itu bersabda, orang Yahudi akan berpecah belah atas 71 golongan. Fawahidatun fil jannah, maka hanya satu golongan saja yang masuk surga. Jadi orang Yahudi itu ada yang masuk surga, yaitu satu golongan. Wasaba'una finnar, sedangkan yang 70 golongan yang lainnya itu semuanya masuk neraka. Itu orang Yahudi. Makanya dalam ayat ini disebut wa minal ladzina, dan sebagian orang-orang Yahudi Nasrani alil kitab. Terusannya hadis, waftaraqatin nasara ala tintaini wa sab'ina firqah. Sedangkan orang Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan. Fa'ihda wa sab'una finnar. Maka yang 71 golongan itu semuanya masuk neraka. Fawahidatun fil jannah. Sedangkan yang satu golongan itu masuk surga. Gitu ya. Sama, Yahudi Nasrani itu hanya satu golongan saja yang masuk surga. Makanya kita tidak boleh menghina, diantem rotoai. Ya. Abe wong Yahudi, wong Nasrani mlebu neraka, tidak boleh. Ada satu golongan orang Yahudi, ada satu golongan orang Nasrani yang masuk surga berdasarkan hadis ini. Ya. Terusannya hadis, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi yang diri Muhammad ada di tangannya, artinya demi Allah, ya, lataf tarikonna ummati ala talatin wa sab'ina firqah, pasti sungguh umatku, kata Rasulullah, ya, itu akan berpecah belah atas talatin wa sab'ina, 73 golongan. Fawahidatun fil jannah, satu golongan itu masuk surga. Watintani wa sab'una finnar, sedangkan yang berapa? 72 golongan itu semuanya masuk neraka. Itu kita umat Rasulullah, ya. Sama dengan orang Yahudi Nasrani, sama dengan kita umat Islam, yang masuk surga itu hanya satu golongan saja. Yang lainnya golongan-golongan itu masuk neraka. Dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manhum, siapakah yang masuk surga itu ya Rasulullah? Qal, kata beliau bersabda, al jamaah, yaitu orang Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam hadis yang lain juga riwayat bin Auf, ya, itu Auf, itu Abdullah bin Auf, ya. Qalu, para sahabat bertanya, wa man hiya ya Rasulullah, siapakah mereka, dia golongan yang masuk surga itu wahai Rasulullah? Qal, beliau bersabda, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang aku Rasulullah mengamalkan ajarannya, wa ashabi, dan para sahabatku
radhiyallahu taala anhum mengamalkannya, yakni yaitu ahlus sunnah wal jamaah gitu. Nah, makanya kita ini sebagai umat Rasulullah ahlus sunnah wal jamaah ya, jangan tiru-tiru ikut-ikutan orang Yahudi yang sesat, orang Nasrani yang sesat, yang saling mengkafir-kafirkan antara satu dengan yang lainnya. Jangan tiru-tiru begitu. Itu adalah nas untuk orang Yahudi yang sesat dan orang Nasrani yang sesat. Mengkafir-kafirkan orang lain itu bukan nas untuk umat Islam yang Ahlussunnah wal Jamaah. Lah Ahlussunnah ini kan pecah menjadi 73 golongan, ya. Di antaranya golongan tersebut ya, itu berasal dari 10 kelompok. Nama-nama 10 kelompok ini nomor 1 Ahlussunnah. Kita ini Ahlussunnah wal Jamaah. Nomor 2 namanya golongan yang sesat itu ya, Khawarij. Nomor 3 Syiah. Nomor 4 Murji'ah. Nomor selanjutnya Mu'tazilah. Selanjutnya Musyabbihah. Selanjutnya Jahmiyah. Selanjutnya Wiroriyah. Selanjutnya Najjariyah. Dan yang terakhir Kilabiyah. Gitu. Lah Ahlussunnah wal Jamaah ini hanya satu golongan. Sedangkan Khawarij ya, itu pecah menjadi 10 golongan. Mu'tazilah pecah lagi menjadi 6 golongan. Murji'ah ya, pecah menjadi 12 golongan. Syiah pecah menjadi 32 ya, 32 golongan ya. Yang paling parah Syiah itu katanya Ali bin Abi Thalib itu adalah Nabi Rasulullah. Malaikat Jibril itu salah dulu itu. Mau ngirim kepada Ali bin Abi Thalib, salah malaikat Jibril itu, keliru. Wahyu diturunkan kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Karena wajahnya Nabi Muhammad dengan wajahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu mirip. Ya. Karena mirip, jadi malaikat Jibril ini salah pilih. Anak malaikat kok salah pilih. Jadi menungso ya salah pilih. Jadi jari ini malaikat Jibril salah pilih. Sehingga wahyu diturunkan kepada Rasulullah. Jadi yang benar itu adalah Ali. Gitu. Itu yang paling berat. Yang terakhir paling berat mengatakan seperti orang Yahudi Nasrani yang sesat bahwa Ali bin Abi Thalib itulah Tuhan. Jadi Ali bin Abi Thalib itu seperti Yesus Kristus itu, Tuhan itu. Tuhan Ali bin Abi Thalib. Masa Ali bin Abi Thalib dinyatakan Tuhan? Ya, kan tidak betul. Tuhan kok ada bin-nya ya. Mestinya ya kalau ada Ali ada bin-nya lah, itu bukan Tuhan, itu anak manusia kan gitu ya. Nah kemudian yang ini Musyabbihah ini ya pecah menjadi 3 golongan. Yang lainnya Jahmiyah, Najjariyah, Wiroriyah, Kilabiyah itu hanya 1 golongan saja. Sendiri itu ada dalam surat Ar-Rum ya. Ayatnya ayat 31 32. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Shadaqallahul azim. Ada hadis ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Innama warasul ilma. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafirin. Jadi ulama itu adalah pewarisnya para nabi.
sebagai pewaris para nabi ya jelas mewarisi ilmunya. Karena innal anbiya lam yuwarithu dinaron, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan harta dinar, wala dirhaman, dan tidak juga mewariskan harta dirham. Falaisa min sya'nihim taurithul mal. Warisannya para nabi itu ya, risalahnya para nabi itu ya, laisa ya, taurithul mal, bukan untuk diutus oleh Allah Ta'ala untuk mewariskan harta benda, tidak, kan gitu ya. Innama warathul ilmi, sesungguhnya para nabi itu innama hanyalah mewariskan ilmu ya. Faman akhadahu, maka siapa yang mengambil ilmunya para nabi, akhadha, maka sungguh orang itu telah mendapatkan atau mengambil ya, bihadzin wafirin, kebaikan yang berlimpah ruah, sangat besar, sangat banyak berkahnya, sangat agung, kan gitu ya. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor 2682, juga oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Abu Dawud nomor 3641 ya. Nah ini hadisnya hadis hasan. Nah berarti seorang ulama itu mewarisi ilmunya para nabi yang diamalkan sebagaimana amalnya para nabi. Wujudnya amal itu hak, benar, jujur ya, sebagaimana para nabi. Sopan santun sebagaimana para nabi, adil bijaksana, jujur tidak berdusta, kan gitu ya. Ala siratin mustaqim, di atas siratillah yang mustaqim gitu, tidak menyimpang, tidak sesat ya. Kemudian semua para nabi itu kan membangun, memperbaiki umat manusia ini kan. Para ulama juga begitu. Pasti para ulama itu yang betul-betul ulama ya, itu memperbaiki kehidupan manusia untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu pasti. Karena dikatakan ya, al ulama itu warathatul anbiya, pewarisnya para nabi. Apakah boleh ulama itu bekerja yang halal, yang benar, mencari dunia yang halal, yang barokah? Apakah boleh? Boleh, karena rezeki itu wajib dicari. Rezeki yang halal wajib dicari. Adapun datangnya rezeki itu pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para ulama itu boleh bekerja mencari rezeki. Tapi sebagai ulama pewaris Nabi, yang diwarisi itu adalah ilmunya, bukan harta. Lah harta dicari yang baik, yang halal, kan gitu, untuk ibadah. Yang tidak boleh itu larangan hadis ya. Ulama atau bukan ulama, termasuk umat Rasulullah itu ya. Itu bersaing, persaingan yang negatif ya. Bersaing yang tidak baik di dalam urusan dunia. Sehingga karena saling berebut dunia, dunia itu adalah satu harta, dua kedudukan, pangkat, ya, apalagi ya.
wanita ya, apalagi lah pokok selain apa yang urusan akhirat. Lah itu semua bersaing merebut itu berebutan sehingga saling menghancurkan satu sama lain. Itu yang dilarang oleh hati. Tapi sebagai ulama termasuk umat, kalau bekerja yang halal bagus ya untuk sangu ibadah boleh, tanpa berusaha merugikan, menghancurkan, merusak orang lain. Usahanya orang lain, nama baik orang lain, kedudukan orang lain, jabatan orang lain, tanpa merusak dan merugikan itu ya. Itu boleh, ulama juga boleh bekerja yang baik, umat juga boleh bekerja yang baik dan benar ya. Jam piro iki? Nanti ngirim jam piro? Oh iya. Ya wis cukup wis. Tak istirahat saya. Istirahat. Nah, kamu berangkat ngirim nang Pondok Tahfidzul Quran. Apa yang dikirim seragam apa? Seragam untuk belajar di sana. Yo. Saya kira cukup ini dulu. Akan kita lanjut pada majelis-majelis yang akan datang. Mudah-mudahan semua ilmu-ilmu Allah Ta'ala yang dimiliki oleh para nabi 124.000 para nabi alaihum alaf salam diberikan kepada kita semua, wujud di dalam diri kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita, orang tua kita, kakek, nenek, datuk, leluhur kita, kemudian anak, cucu, cicit, turun-temurun kita ila yaumil qiyamah. Amin. Semuanya dengan kebaikan yang sempurna, barokah yang sempurna diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat barokah zahiron wa batinan, sirron wa alaniyan indahu ta'ala fi dzatihi wa fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Biidznillahil Fatihah. Nanti di Pondok Tahfidzul Quran ya, sampaikan salam saya kepada anak saya Ghautha yang sedang belajar di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, menghafalkan Al-Quran 30 juz. Mudah-mudahan berhasil, lancar, aman, selamat, barokah, manfaat sampai 30 juz dan membawa berkah kepada semuanya. Juga sampaikan salam saya kepada para ustadz di sana, ya, gus-gus, kiai-kiai yang ada di sana, para ustadz semuanya ya. Ya, wis terima kasih ya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.